Selamat pagi semuanya. Nah, di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang porang, yaitu tanaman yang lagi hits banget saat ini. Jangan kemana-mana ya, dengerin aku sampai akhir video ini. Nah, aku sekarang lagi ada di kebun porang. Jadi kalian bisa lihat ini banyak banget tanaman porang. Nah, pasti kalian punya pertanyaan, apa sih itu porang? Oke, porang itu adalah tanaman kehutanan biasanya. Kita itu bisa nanam di kebun, di hutan, dan porang ini kalau sekilas mirip kayak suwak, ilas-ilas, terus walur, tapi mereka itu berbeda sebenarnya. Kalau porang ini nanti di ruas daunnya itu ada biji katanya, seperti itu. Itu perbedaan yang paling mendasar sekali yang ada di porang. Nah, porang ini adalah tanaman yang memiliki glukoman yang sangat tinggi, sehingga ini juga bisa mengurangi resiko kanker, kemudian juga bisa cocok untuk pangan untuk diet kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pernah tahu beras shirataki, nah itu asalnya dari porang gitu. Nah, semuanya di sini aku mau ngejelasin sedikit nih. Kalau kita mau nanam porang itu sebenarnya bisa dari sporanya, kemudian juga dari biji kata, dan juga bisa dari umbinya. Tapi di musim penghujan seperti ini, aku merekomendasi sekali buat kalian yang mau nanam, kalian bisa menggunakan umbi yang sudah bertunas seperti ini, atau juga bibit yang sudah di dalam polybag seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita nanam biji kata di musim penghujan itu resiko busuknya jauh lebih besar dibandingkan bibit seperti ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya umbi yang sudah bertunas itu dalam 1 tahun aja kalian bisa mendapatkan porang dengan bobotnya 2 kg. Beda kalau misalnya biji kata itu bisa sampai 2 tahun baru mencapai 2 kg kayak gitu. Nah, di sini aku mau ngejelasin sedikit nih. Kalau porang itu sebenarnya hidup juga harus di lahan yang terbuka seperti itu. Nah, kalau porang itu emang jauh lebih bagus kalau dia hidup di ada naungan di atasnya, seperti lahan-lahan perkebunan, kayak kehutanan seperti itu. Nah, kalau porang ini juga itu bagus ditanam di lahan-lahan yang tidak produktif. Jadi kalau kalian punya kebun terus cuma ditanamin kelapa, pisang, durian gitu, jadi jangan khawatir, tanam aja porang di bawahnya. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk memotong atau memangkas si tanaman itu atau menebang sekalian, itu nggak harus. Jadi benar-benar dia tanaman yang bisa hidup berdampingan sama tanaman-tanaman besar seperti itu. Dan bagusnya lagi, porang ini kita nggak harus melakukan perawatan yang intensif seperti tanaman-tanaman lainnya. Jadi kita cukup melakukan pemupukan beberapa kali saja, udah gitu aja. Jadi porang ini jauh lebih mudah dibandingkan tanaman-tanaman lain. Nah, di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang analisis kelayakan usaha dari tanaman porang ini. Nah, kalau kita tahu kalau porang itu adalah tanaman penyela seperti itu. Jadi kalau kita nanam di kebun, terus yang ada tanaman-tanaman besar, ini adalah tanaman sela ya gitu. Tapi jangan khawatir, ternyata porang ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sekali gitu. Jadi misalkan saja dalam 1 hektar, dalam 1 hektar itu biasanya isi 40.000 pohon dalam 1 hektar ya. Itu estimasi 40.000 pohon yang tertanam di 1 hektarnya itu. Nah, kalau kita pikir saja dalam waktu 2 tahun itu akan menghasilkan minimal itu menghasilkan 80 ton per hektarnya. Nah, kalau kita hitung saja 80 ton itu dikali 8.000 rupiah per kilogramnya, berapa itu hasilnya? Nah, itu sangat luar biasa kan ya, bisa mencapai 600 sekian itu keuntungan kotornya. Kalau kita kurangi biaya, biasanya 1 hektarnya itu biayanya itu sekitar 115 juta rupiah. Sangat menggiurkan banget ya keuntungan dari tanaman porang ini, karena porang ini adalah komoditi ekspor. Jadi emang benar-benar digunakan untuk tanaman pangan, untuk pangan juga. Biasanya kalau kalian ngelihat makanan dari orang Cina dan orang Jepang seperti mie shirataki, kemudian juga beras shirataki, ini asalnya dari porang. Jadi mereka konsumsinya adalah porang seperti ini. Menjelasin bagaimana caranya untuk menanam porang.
Jadi yang pertama harus kalian siapkan lahannya dulu yang sudah pasti. Kemudian kalian gemburkan tanahnya menggunakan kultivator atau kalian cangkul. Nah, selanjutnya kalian harus buat bedengan. Ini bedengannya, bisa dilihat. Nah, ini bedengannya sekitar 80 cm sampai 1 meter panjangnya ya. Kemudian untuk jarak tanamnya ini sekitar 40 cm. Nah, cara nanamnya gampang sekali. Kalian siapkan pupuk kompos dulu. Kemudian kalian isi 2 genggam tangan kalian seperti ini. 2 genggam. Kemudian kalian langsung ambil bibit dari ubi ini. Oke. Di situ kalian timbun seperti ini. Bed guano ini itu sangat bagus sekali untuk tanaman porang karena sini sudah mengandung komposisi trichoderma, kemudian juga gliocladium yang cocok sekali untuk pertumbuhan akar dari porang dan umbi, dan juga itu bisa mengantisipasi adanya jamur di porang ini seperti itu. Jadi sangat bagus sekali untuk tanaman porang. Takarannya itu 8 sendok dilarutkan dalam 15 liter air. Kemudian kalian kocor itu sekitar 250 cc untuk satu tanaman seperti itu. Tadi sudah aku jelasin manfaat dari pupuk fresh bed guano ini. Sebenarnya pupuk ini itu berasal dari kotoran kelelawar. Jadi kalau kalian tahu itu komposisinya dari kotoran kelelawar salah satunya. Dan ini diproduksi oleh Koperasi Nelayan Tani Nusantara Sejahtera. Jadi kalau kalian mau nanam porang, jangan khawatir karena hasil dari porang ini nantinya akan disalurkan melalui koperasi yang sudah memiliki kerjasama dengan PT Porang Bali Dewata, dan kami juga sudah membuat MOU atau kerjasama dengan PT APK atau Asia Prima Konjak, yaitu pabrik porang terbesar yang ada di Indonesia. Jadi jangan pernah khawatir lagi untuk melakukan budidaya porang. Kita sudah jelas analisis kelayakan usahanya, kita juga jelas bagaimana cara penyalurannya dan bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi jangan pernah khawatir dan terus semangat untuk berusaha tani porang. Dalam budidaya porang, kita bisa melakukan tumpang sari dengan berbagai tanaman jangka menengah, seperti halnya adalah cabai. Selain itu, kita juga bisa melakukan tumpang sari dengan tanaman kacang koro. Nah, kacang koro atau cabai ini ditanam di tengah bedengan dari tanaman porang dengan mengisi ruang yang masih kosong. Tujuan dari tumpang sari ini yaitu agar petani dapat menghasilkan produksi jangka menengah yang akan membantu menutup biaya operasional dan menambah pemasukan petani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mengingat umbi porang dapat dipanen setelah 2 tahun untuk mencapai target maksimal. Kebun demplot yang terletak pada Desa Dahuya Cani, Kecamatan Abian Semal, merupakan tempat edukasi porang milik Koperasi Nelayan Tani Nusantara Sejahtera yang dibuka untuk umum. Koperasi Nelayan Tani Nusantara Sejahtera ini siap membantu para petani pemula untuk membudidayakan porang, baik dari segi aspek teknis maupun penyaluran hasil panen.